Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan operasi perkalian pada pecahan. Kita lihat untuk perkalian pecahan. Coba perhatikan perkalian daerah pecahan berikut. Yang pertama ini 3/5. 3 bagian yang diwarnai dari 5 kotak. 3/5 dikali dengan, ini ada 1 bagian dari 2 kotak, berarti 1/2. Hasilnya, kalau kita gabungkan 3/5 dengan daerah 3/5 dengan daerah 1/2, itu menjadi, ada sebanyak 3 daerah yang terwarnai 2 kali, sehingga warnanya berubah. Dari merah dengan biru itu jadi ungu. Dari 10 kotak, karena sudah kita gabung. 3, 5 dengan 2 menjadi 10 kotak, sehingga hasilnya 3/10. Kemudian kita lihat yang kedua. 2 bagian dari 4 kotak, artinya 2/4 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5/7. Sama dengan, kalau kita gabungkan menjadi ada 10 kotak yang terwarnai 2 kali, kemudian dari menjadi 48 kotak. Sehingga hasilnya 10/28. Daerah yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa daerah yang diwarnai jika dicampur atau digabung warnanya berubah. Oke, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk perkalian bilangan pecahan? Di sini kita lihat tadi kembali 3/5 kali 1/2 sama dengan 3/10. Artinya yang dikali kalau kita lihat adalah 3 kali 1, 3. 5 kali 2, 10. Arti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Begitu juga untuk ilustrasi yang kedua ini. 2/4 kali 5/7. 2 kali 5, 10. Ini pembilang kali pembilang. 4 kali 7, penyebut kali penyebut menjadi 10/28. Kesimpulan umumnya, berarti untuk sembarang pecahan A/B dan C/D dengan syarat B dan D tidak boleh 0, berlaku A/B kali D/C sama dengan A kali D per kali B kali C. Artinya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Kita lihat contoh 3/5 kali 4/5 sama dengan, penyelesaiannya adalah, tadi kita udah ada konsep bahwa pada perkalian pecahan itu yang dikali adalah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 3/5 kali 4/5 sama dengan 3 kali 4, 12, 5 kali 5, 25, 12/25. Contoh yang kedua, 3/8 kali 7/24. Di sini pada perkalian pecahan, walaupun penyebutnya berbeda, itu tetap kita kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Tidak perlu disamakan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 3/8 kali 7/24 sama dengan 3 kali 7, 21. 8 kali 4 adalah 192. Kemudian kita cari FP, kita sederhanakan. Cari FPB dari 21 dengan 192 yaitu 3. 21 bagi 3, 7. 192 bagi 3 adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 7/64. Kita lanjut yang nomor berikutnya. Pada perkalian pecahan, jika ada pecahan campuran, berarti ini wajib kita ubah dulu dia ke pecahan biasa. Sehingga 1/5
kali dengan 1 2/4 menjadi 1 kali 5 5 tambah 1 6/5 kali 1 kali 4 4 tambah 2 6/4. Sehingga hasilnya adalah 36/20. Nah, boleh kita sederhanakan. Sama-sama bagi dengan FPB dari 36 dengan 20 adalah 4. Sehingga hasilnya 9/5. Kemudian boleh kita lanjut untuk menyederhanakan lagi, mengubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4/5. Nah, kemudian negatif 1/4 kali 1 2/3. Juga masih ada pecahan campuran, berarti wajib kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, kemudian baru kita kalikan. Negatif 1/4 kali 1 2/3 menjadi negatif 1/4 kali 3 kali 1 3 tambah 2 5/3. Berarti negatif 5/1 kali 5/4 kali 3 negatif 5/12. Nah, kemudian kita lanjut sifat-sifat pada perkalian pecahan. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan perkalian bilangan pecahan di bawah ini. 5/12 kali 3/12. Berarti 5 kali 3 15/12. Boleh kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Kita sederhanakan 15 bagi 3 adalah 5. 12 bagi 3 adalah 4. Kemudian kita ubah kembali menjadi pecahan campuran menjadi 1/4. Kalau posisi ditukar, mana yang tukar pecahannya? 5/12 menjadi kali 3/12 menjadi 3/12 kali 5/12 sama dengan 15/12. Juga sama kita sederhanakan. Kita bagi dengan FPB 15 dan 12 menjadi 5/4, baru kita ubah ke pecahan campuran. Nah, pada saat mengerjakan, boleh juga langsung kita ubah ke pecahan campuran, terakhir baru kita sederhanakan. Nah, tergantung mana yang mudah menurut anak-anak ibu. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua adalah negatif 1/4 kali 2/3 sama dengan negatif 2/12. Disederhanakan menjadi negatif 1/6. Kalau posisinya ditukar, 2/3 kali negatif 1/4 sama dengan negatif 2/12, sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6, negatif 1/6. Nah, berarti pada perkalian pecahan berlaku sifat komutatif A per B kali C per D sama dengan C per D kali A per B dengan B dan D tidak boleh 0. Itu berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke, kita lanjut sifat asosiatif. Perhatikan kembali perkalian pecahan negatif 1/4 kali 2/3 kali 2/6. Nah, apabila kita kelompokkan dari depan, negatif 1/4 kali 2/3 kali 2/6 dikelompokkan dari depan, negatif 1/4 kali 2/3, baru kita kali 2/6. Nah, negatif 2/12 kali 2/6, negatif 4/72. Baru kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 4 dengan 72 adalah 4, berarti sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1, 72 bagi 4 18. Nah, kita lihat kalau pengelompokannya dari belakang. Negatif 1/4 kali 2/3 kali 2/6 sama dengan negatif 1/4 kali, nah, dikelompokkan dari belakang 2/3 kali 2/6. Nah, yang kita cari adalah dalam kurung dulu, tapi yang kita tulis adalah negatif 1/4 dulu. Nah, 2 kali 2 tadi 4, 3 kali 6, 18. Baru kita kalikan lagi, negatif 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 4 kali 18, 72. Kemudian negatif 4/72. Sederhanakan sama-sama bagi 4, negatif 1/18. Nah, apa yang dapat kita simpulkan berarti? Pada perkalian pecahan, itu berlaku sifat asosiatif walaupun, ya artinya walaupun dikelompokkan dia pengelompokannya berbeda, tetapi
menghasilkan nilai yang sama. Itu artinya sifat asosiatif. Nah, kesimpulan kita bahwa pada perkalian berlaku sifat asosiatif A per B kali C per D kali E per F. Apabila dikelompokkan dari depan berarti A per B kali C per D dulu yang dihitung kali dengan E per F. Kemudian ditulis juga A per B kali C per D duluan. Nah, apabila sama juga dia kalau kita pengelompokan dari belakang hasilnya sama A per B kali dalam kurung C per D kali E per F dengan syarat B dan F-nya tidak boleh 0. Kita lanjut. Sifat distributif. Distributif ini sama dengan penyebaran sifatnya. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, negatif 1/4 kali 2/3 tambah 5/6. Artinya disebarkan dia. Negatif 1/4 kali 2/3 tambah negatif 1/4 kali 5/6. Baru negatif 2/12 tambah dengan negatif 5/24. Samakan penyebut. Negatif 12/2 itu menjadi 20, negatif 4/24 tambah negatif 5/24 sama dengan negatif 9/24. Disederhanakan, sama-sama membagi dengan FPB dari 9/24 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 3/8. Nah, kemudian yang kedua, negatif 1/4 kali 2/3 tambah negatif 1/4 kali 5/6. Distributif, artinya kita sebarkan, arti yang negatif 1/4 kita letakkan di luar kali dalam kurung 2/3 tambah 5/7. Nah, yang kita tulis dulu adalah negatif 1/4. Nah, di sini pada saat yang pengelompokan dari belakangnya kita samakan penyebut. 4/6 tambah 5/6 sama dengan negatif 1/4 kali 9/6 sama dengan negatif 9/24. Disederhanakan menjadi negatif 3/8. Sehingga pada perkalian bilangan bulat berlaku A per B dalam kurung C per D tambah D per F sama dengan A per B kali C per D tambah dengan A per B kali D per F. Nah, kemudian kalau dia pengurangannya A per B kali dengan C per D kurang D per F sama dengan A per B kali C per D kurang A per B kali D per F dengan B, D, dan F tidak boleh 0. Nah, itu tadi merupakan sifat distributif terhadap perjumlahan. Kita lihat contoh soal. 3/4 kali negatif 2 tambah 5/6. Artinya ini menjadi negatif 3/4 dikali 2/3 tambah dengan 3/4 kali 5/6. Baru kita hitung. Negatif 3 kali 2 negatif 6/12 tambah 15/24. Penyebutnya belum sama, kita samakan penyebut menjadi negatif 12/24 tambah 15/24. Hasilnya 3/24 disederhanakan menjadi 1/8. Kemudian kita lihat 1/4 kali 3/4 kurang 1/4 kali 5/6. Nah, ini kita distributifkan angka yang sama adalah 1/4, berarti 1/4 kali dengan 2/3 kurang 5/6. Nah, 1/4 kali 4, samakan penyebut, 4/6 kali 5/6 sama dengan 1/4 kali dalam kurung negatif 1/6, negatif 1/24. Nah, kita lihat soal kontekstualnya. Pak Salim mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayuran. Dia merencanakan menanam 2/3 lahannya dengan bayam. Nah, dari lahan yang ditanam bayam, 1/4 akan ditanam sawi. Berapakah dari lahan tersebut akan ditanam sawi? Pada saat mengerjakan soal cerita, kita wajib membuat yang diketahui. Kemudian yang ditanya baru penyelesaian. Nah, untuk menjawab penyelesaian soal di atas, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep peta pecahan. Nah, berarti ini ada 2/3 lahannya ditanam bayam.
Kemudian 1/4 dari lahan yang ditanam bayam. Nah, ini ada 1/4, kita bagi lagi dia. Ditanam sawi. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2/12 tanah yang ditanam sawi. Nah, kita lanjut berarti yang kita simpulkan adalah perkalian pecahan 2/3 kali 1/4 sama dengan 2/12. Nah, demikian. Terima kasih. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.